Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada episode ketujuh podcast Bicara Iptek kali ini menghadirkan tamu Dr. Warsito Purwotaruno, pakar Tomografi. tomografi ya, pakar tomografi dan akan mengangkat tema terkait dengan bagaimana membuat sistem tomografi ya, 4 dimensi, kemudian bagaimana terapi penyakit kanker dengan menggunakan electrical capacity ya, kapasitif ya, seperti itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat biodata Bapak, Baik, dari mana dulu sampai sekolahnya bagaimana, kemudian menemukan apa gitu ya. baik. Silakan Pak Warsito, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sadeli atas kesempatan yang diberikan hari ini. Perkenalkan saya nama lengkap Warsito Purwotaruno. Iya. Saya lahir di Karanganyar, Solo. Sekolah dari SD, SMP hingga SMA. Kemudian masuk UGM Teknik Kimia, tetapi tidak lanjut, hanya 1 bulan sempat kuliah. Oh, Terus melanjutkan ke Jepang. Kebetulan dapat beasiswa ya. beasiswa dari OFP Habibie, OFP program ya, Pak yang Habibie. pertama itu ya, 4 ya. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Ya, betul. Nah, angkatan OFP ketiga tahun 87 ke Jepang. Itu masuk bahasa dulu, kemudian program S1, S2 dengan beasiswa dari OFP. OFP juga ya. Kemudian S3 dapat alhamdulillah dapat beasiswa dari Mombuso. Yang sekarang itu apa namanya? Max ya. Max ya, Ya, Max yang itu sekarang ya. Ya, itu S3. Selesai S3 97. Bidang saya teknik kimia tapi pengembangan instrumentasi di teknik elektronika. Jadi Teknik kimia, ya tapi aplikasi. instrumentasi elektro. Betul. Wih, ini. Jadi dia ada dibimbing dua profesor dari teknik kimia sama teknik elektronika. Jadi, nah itulah kenapa mengembangkan tomografi Iya, iya. ya untuk aplikasi di industri kimia. Ya, jadi bidangnya sendiri adalah untuk pengembangan teknologi imaging yang lebih banyak di elektro. Iya. Nah, tetapi aplikasinya di industri kimia, di teknik kimia. Nah, itu jadi dari S1 sudah terbiasa antara aplikasi industri kimia dan teknologi imagingnya di elektro. Nah, kemudian S3-nya di teknik elektro. S3-nya malah elektro ya. Ya, di elektronika. Applied Electronics saya S3 saya. Nah, itu sampai 97 selesai, kemudian sempat jadi dosen luar biasa 2 tahun di Shizuoka University. Shizuoka University. Ya, dari S1 di Shizuoka University. Dengan satu pembimbing sama. Dua pembimbing dua dari pembimbing ya? dari S1, S2. S2, S1, Iya. S2, Oh, S3. iya, iya. Nah, itu. Nah, 99 ada kesempatan diundang sebagai pembicara di conference internasional di Delft, di TU Delft. TU Delft ya. Ya, kebetulan diminta jadi plenary di situ. Nah, ada satu plenary dari Amerika untuk yang dia bidangnya di industri perminyakan. Nah, setelah selesai presentasi tahun 99, nah dia coba nemui dan ngajak diskusi tentang aplikasi tomografi di industri migas untuk oil refinery. Oil refinery. Ya, namanya Profesor Alice Van. Satu dari salah seorang yang paling berpengaruh di teknik kimia dalam 100 tahun. Oh, Dari itu ya, ya itu di tahun 2008 terpilihnya. Nah, itu tahun 99 dia setelah melihat ya riset presentasi saya dan riset saya selama di Jepang, dia nawarin, kamu mau ke Amerika untuk mengembangkan teknologi ini
untuk aplikasi di oil refinery. Iya. Nah itu. Langsung ditawarkan gitu ya? Ya. Nah waktu itu di Jepang itu saya mengembangkan teknologi berbasis ultrasonic tomografi. Jadi ultrasonik. Nah untuk oil refinery saya bilang ini nggak mungkin untuk diaplikasikan di oil refinery. Untuk bioteknologi atau bioprocessing itu mungkin. Tapi kalau di oil refinery itu nggak mungkin. Kemudian saya menawarkan ada kemungkinan yang bisa dilakukan itu, ya itu berbasis electric field. Electric field ya? Ya, itu electric field. Tapi belum pernah ada yang coba untuk kasus itu. Baru pertama kali soalnya ya? Ya, saya nggak tahu saya bisa atau enggak. Ya, oke, kalau kamu mau coba, saya akan undang kamu ke Amerika. Tahun 99 dan akhirnya oke lah, saya ingin coba. Saya udah lama di Jepang juga. Udah 12 tahun di Jepang, kemudian ya pindah ke Amerika 99. Berapa tahun itu di Amerika? Dari 99 mencoba untuk mengembangkan teknologi imaging untuk di oil refinery berbasis electric field. Namanya electrical capacitance. Electric capacitance. Ya. Nah, teknologi itu pertama kali ya dari nol mencoba mengembangkan itu hingga kemudian muncul pertama kali keluar hasilnya sekitar 10 bulan. 10 bulan ya? Ya, 10 bulan. Tadinya rencana 3 tahun, 10 bulan keluar hasilnya. Nah, mungkin nggak sulit menyangkanya, tapi dari situ kemudian muncul ide baru kalau ini electric field bisa, seharusnya 3 dimensi bisa dan 4 dimensi bisa. Nah, dari situ itu ide pertama kali. Kenapa kemudian masuk ke 4 dimensi, itu yang disebut ECVT. ECVT ya? Ya, tapi ternyata nggak mudah. Yang untuk pertama itu 2 dimensi saja, 2 dimensi tomografi umum lah. Tomografi umum. Ya, tomografi umum kan 2 dimensi. Nah, karena itu bisa, nah seharusnya ini bisa untuk 4 dimensi. 4 dimensi itu apa ya? Apa tambah 4 waktu? dimensi itu berarti volumetrik. Oh, volume ya, volumetrik betul. Volume, dan ya? dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Karena itu untuk oil refinery itu kecepatan bisa sampai ratusan frame per detik ya. Jadi kalau nggak sampai segitu itu nggak bisa meng-capture fenomena seperti turbulensi. Nah itu kan turbulence tinggi. Jadi itu perlu kecepatan sangat tinggi. Jadi dimensi keempatnya dimensi waktu. Jadi volume tomografi disebutnya. Amerika terus balik lagi ke Indonesia. Nah di situ 2003-2004. Nah waktu di Amerika kan tadi 2 dimensi oke, 10 bulan, tapi 4 dimensi ternyata nggak gampang. Sampai kemudian 3 tahun lah di Amerika itu nggak berhasil. Kemudian 2004 saya balik ke Indonesia untuk memperbarui visa saya karena visa H1 saya habis. Iya. Kemudian nah waktu di Indonesia itulah ternyata akhirnya bisa untuk bagaimana mendesain dan secara teoritis bagaimana 4 dimensi itu bisa direalisasi. Oh gitu. Jadi di Indonesia ya? Justru di Indonesia. Mungkin karena banyak tantangan barangkali Iya, di sini. iya mungkin. Iya. Nah kemudian balik lagi tahun 2004 ya, untuk mengaplikasikan di sistem dari oil refinery itu, dan ternyata itu memang berhasil. Nah teknologi itu dipatenkan tahun 2004. Oh 2004 patennya ya? Ya, di 2004 sudah di granted juga. Nah lembaga yang paling pertama yang pakai teknologi itu di luar saya di Amerikanya di Ohio State University. Dan kemudian konsorsium itu di bawah termasuk ikut Departemen Energi Amerika. Nah di luar konsorsium itu yang pakai yang pertama itu adalah NASA. NASA yang pakai ya? Ya, dia untuk luar biasa itu. Untuk penelitian di pesawat ulang-alik dan di mesin propellernya. Oh. Nah itu dari 2006 mereka mulai pakai sampai sekarang. Sampai Jadi sekarang itu mereka pasang di
Berarti ini dapat royalti terus ini ya? Kan kebetulan royaltinya masuknya ke Ohio State karena Ohio State University. Saya sebagai inventor ya, saya sebagai inventor, tapi saya punya hak eksklusif. Oh gitu. Ya, jadi hak eksklusif itu boleh mengembangkan karena teknologi itu kebetulan pertama berhasil sebagian dikerjakan di Indonesia kan. Waktu saya pas lagi di Indonesia. Nah, berarti saya berhak untuk mendapatkan hak eksklusif untuk mengembangkan secara bebas. Iya. Nah, kalau yang memakai teknologi itu emang harus bayar royalti dan royalti itu harus masuk ke Ohio State. Ohio State ya. Ya, karena itu milik properti Ohio State. Saya sebagai inventor lah, ya mungkin dapat. Pasti ada dapat juga kalau ini kan. Ya, kan tapi selain itu yang lebih penting itu hak eksklusif untuk mengembangkan teknologi. Nah, itu yang paling penting, jarang yang dimiliki. Susah itu kan? Ya, itu nggak gampang, hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin itu teknologi kita bisa mendapatkan hak eksklusif untuk dapat bisa mengembangkan sendiri. Jadi Pak Warsit ini perjalanan panjang ya, ada di Amerika, di Jepang, terus mengajar juga di UI kan? Di beberapa universitas gitu ya? Diminta di bidang medical ya, Ya, betul. Medical lah ya, nah, fisika medical, fisik medical. Ya itu sejarahnya dari tadi di Amerika sampai balik lagi ke Amerika 2004 pertengahan ya, akhir, kemudian sampai 2006 2008 lah masih bolak-balik ke Indonesia. Setelah 2008 saya memutuskan untuk tetap di Indonesia dan mengembangkan riset yang lebih lanjut di Indonesia, mendirikan perusahaan namanya Edward Technology. C-Tech Labs, Edward Technology itu C-Tech itu artinya teknologi C, kapasitan. Kapasitan itu C. Ya, itu C-Tech. C-Tech itu artinya kapasitan dan computed. Computed. Ya, computed, kapasitan, terus C artinya untuk melihat juga. Oh iya. Jadi teknologi kapasitan, computed tomografi untuk untuk melihat. Melihat. Ya. C-nya itu kapasitor maksudnya itu. Betul. Kapasitans kan? Ya, kapasitor. Oh, untuk mengisi. Nah, tetapi akhirnya berkembang terus itu menjadi C itu bisa sel dan kanker. Cell and cancer. Oh. Ya. Jadi ternyata itu terus berkembang sel and cancer. Nah, itu mulai tahun 2008 bergabung dengan Fisika Medis UI. Sampai 2010 itu aplikasi ke kanker. Jadi sekarang ya teknologi yang kita kembangkan terutama untuk diagnosis yang 4 dimensi itu di Indonesia aplikasi lebih banyak ke medical ya. Medis. Kalau di Amerika terus sampai sekarang itu di industri. Industri justru tomografi. Yang sekarang proyek masih jalan itu di NASA itu untuk dipasang di dalam propelan. Jadi propelan saya di mesin roket. Oh, mesin roket ya? Mesin roket untuk spacecraft. Nah itu masih jalan terus sampai sekarang. Sampai sekarang itu. Terus di Departemen Energi Amerika untuk sebagai model untuk memverifikasi hasil simulasi superkomputer. Jadi model oil refinery itu kan didesain dan dilakukan simulasi dengan CFD ya, Computer Fluid Dynamic. Computation Fluid Dynamic itu kan menggunakan superkomputer. Cuman sering hasilnya itu enggak relevan. Nah, untuk memverifikasi hasil itu digunakan sistem ECVT. ECVT ya. Nah, sekarang yang main itu adalah untuk itu di pusatnya di Morgantown di Energy Technology Laboratory, punya Departemen Energi Amerika ya. Satu lagi yang di NASA. Itu yang industri dan itu lead-nya di Ohio State. Ohio State yang lead. Ya. Saya secara langsung sih tidak involved ya. Iya, tapi tim ahlinya ada kan? Ya, tim ahlinya anak bimbingan saya. Oh gitu. Ya, saya lebih fokus untuk mengembangkan aplikasi medis di Indonesia dan yang sekarang cukup berkembang itu adalah untuk brain imaging. Brain imaging. Ya, jadi brain imaging yang paling lumayan
bisa kelihatan dengan mudah dan cepat. Secara detail ya hasil. Ya, secara detail itu, image-nya itu sumbatan pada pembuluh darah di otak. Itu sangat detail kelihatan. Kenapa itu bisa terjadi? Kan scan itu scan elektrik ya. Listrik otak kita itu kan sangat elektrik. Jadi otak kita itu bisa dibilang itu sebenarnya generator listrik tubuh manusia. Tubuh kita. Nah, itu terjadi proses munculnya listrik di otak itu kan karena pembuluh darah dari jantung. Darah itu dipompa dari jantung melewati pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah itu kan di otak itu kan di sekitar pembuluh darah itu kayak dicengkram oleh saraf. Seputar pembuluh darah itu ada kaki saraf. Kaki saraf. Iya. Nah, ketika darah itu lancar, itu akan terjadi gesekan pada dinding pembuluh darah kan. Gesekan itu kan menghasilkan listrik statis. Iya. Listrik statis itu masuk kaki saraf, men-trigger, menstimulasi saraf itu mengeluarkan listrik. Nah, kalau listriknya cukup mencapai batas tertentu, threshold, dia akan membangkitkan yang namanya aksion potensial aksi. Itu adalah listrik saraf dari neuron, sel saraf otak. Neuron ya. Itu yang kemudian potensial aksi itu dikirim ke seluruh tubuh untuk menggerakkan saraf motorik dan termasuk jantung juga. Nah, itu proses bagaimana terjadinya listrik di dalam otak. Nah, tetapi ketika pembuluh darah itu terjadi sumbatan, penyempitan ya, kan darahnya mengalirnya jadi terhambat. Ya. Itu akan terjadi gesekan pada dinding pembuluh darah itu menjadi gesekannya semakin kuat. Itu menyebabkan listrik yang dibangkitkan itu listrik statis seperti saat kita gosok rambut itu kan jadi listrik statisnya muncul. Itu semakin banyak dan itu mengakibatkan penumpukan listrik di sel saraf otak atau potensial aksi itu munculnya itu semakin banyak. Itu bisa kedetek dengan sensor ECVT yang berbasis listrik itu dengan sangat mudah. Gitu ya. Jadi semakin detail ya. Ya, semakin detail meskipun pembuluh darah itu nggak kedetek, tapi listriknya itu kedetek dengan sangat sensitif. Jadi misalkan ada sumbatan kecil itu sudah mudah. Dan saya kira itu jauh lebih canggih dari apa yang sedang dilakukan untuk diproses industri. Seperti di DOE, Departemen Energi Amerika atau NASA sendiri ya. Saya kira jadi itu ini bagus. perjalanan Pak Warsitin luar biasa ya. Jadi temanya ini kan teknologi elektrik capacity volume tomografi 4 dimensi. Itu kan sudah dibangun ya. Untuk melihat imaging ya. Sistem di dalam tubuh misalnya otak atau segala macam gitu. Kemudian ada lagi CT. Ya kan cancer terapi. Ini apa namanya itu bisa nggak secara singkat dijelaskan gitu? Jadi ACVT, ACCT bagaimana sih bersamaan atau ini kan alatnya ya? Betul. Untuk terapinya satunya lagi untuk melihat brain ya misalnya apa? Bisa biar pemirsa tahu. Ya, memang dibilang saya dari kecil S1 ya bisa dibilang. Tema riset saya itu adalah untuk tomografi sampai kemudian mengembangkan di Jepang mengembangkan itu berbasis ultrasonik. Di Amerika kemudian mengembangkan berbasis listrik hingga sampai kemudian ke 4 dimensi untuk aplikasi di oil refinery sama di mesin seperti mesin di propellan di mesin pesawatnya ulang-alik. Nah, tapi aplikasi seperti itu di Indonesia kan sulitnya. Sulit kalau seperti itu ya. Ya seperti itu sulit kita dan saya emang memutuskan untuk mengembangkan riset di Indonesia mulai tahun 2006-2008 lah. Nah, saya kira yang paling aplikasi yang paling mudah di Indonesia itu ke kesehatan medical. Dan kebetulan bergabung dengan Fisika Medis UI. Fisika Medis UI itu adalah jurusan pertama di Indonesia yang dedicated untuk terapi kanker. Radioterapi. Ya, radioterapi. Jadi lulusannya adalah tenaga kesehatan. Jadi register
tenaga kesehatan yang terregistrasi di Kemenkes. Ya seperti setara dengan dokter, perawat, dan tenaga medis. Elektromedik ini ceritanya ya? Itu masih fisika medis. Oh, fisika Elektromedik medis itu. belum ada. Belum ada ya? Ya. Artinya bertugas di rumah sakit itu Yang mengurus terutama MRI, ya betul. semua kan? Ya sekarang itu yang jurusan itu adalah fisika medis Fisika medis. di Indonesia. Ya, itu tenaga kesehatan masuknya. Nah karena bergabung dengan fisika medis UI, akhirnya ya kebetulan itu untuk aplikasi di medis itu terbuka. Awalnya memang untuk imaging dulu ya, imaging. Tapi imaging tahun kan melihat kan, melihat betul, dokter betul. bisa terbantu kan. Betul. Paling tidak seperti Jadi itu. mengembangkan electric field yang tadi setelah berkembang itu menjadi untuk bisa merekam otak manusia, dan itu untuk mendeteksi kanker juga kan. Kanker pada dasarnya aktivitas listrik yang tidak normal. Iya. Nah itu bisa kedetek juga. Nah awalnya untuk imaging, tapi tahun 2010 kebetulan anggota keluarga sendiri, kakak saya sendiri, kakak kandung itu terkena kanker. Ya dari situ ada membangkitkan semangat betul. ya. Kanker payudara, breast cancer, dan stadiumnya udah akhir, stadium 4. Dan dibilang kemungkinan nggak bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Nah itulah yang kemudian ya luar biasa, itu shock buat semua keluarga, buat orangnya langsung. Nah kemudian saya adiknya secara kemudian mulai berpikir Ya. apa yang bisa dilakukan, apa tinggal nunggu saja 2 tahun, nggak, itu diprediksi nggak akan lewat dari 2 tahun. Akhirnya ada satu artikel yang dikembangkan, yang dipublikasi dari Israel. Ya. Di situ medan listrik bisa menghambat pertumbuhan kanker, sel kanker. Oh gitu ya. Publikasi tahun 2004. Nah dari artikel itu kemudian, nah kalau itu medan listrik, kebetulan di Israel itu menggunakan medan listrik arus, impedans. Ya, impedans. Kan kita udah familiar ya, bekerja lama di medan listrik untuk imaging. Itu ngontrolnya lebih sulit daripada untuk terapi. Yeah. Karena noise-nya sangat tinggi dan bagaimana mengekstrak sinyal subnoise. Nah itu jadi kita sudah bekerja di situ lama, hampir ya mungkin 10 tahunan ya, ketika tahun 2010 itu 10 tahun lebih. Ketika melihat artikel itu, kalau untuk membangkitkan medan listrik seharusnya lebih efektif dan lebih clear gitu ya, tidak diganggu oleh noise, itu dengan Kapasitif ya. Ya, elektrostatis, nggak pakai impedans. Impedans kapasitas kan. Kalau impedans itu kan masih ada arus. Iya. Nah, kapasitan itu nggak ada arus. Jadi pure elektrostatis. Nah, itu seharusnya ini lebih mudah dan kita bisa bikin alatnya. Nah, itu tahun 2010 waktu kakak sudah mengalami operasi, tetapi kankernya sudah terlanjur menyebar dan itu grade 3. Tipenya termasuk yang paling ganas. Grade 3 dan stadium 4. Tingkat keganasannya paling tinggi, stadiumnya paling akhir. Yeah. Nah, makanya itu kemungkinan nggak lewat dari 2 tahun. Nah, kita buru-buru untuk gimana bisa mengembangkan alat itu. Medan listrik berbasis elektrostatis. 3 bulan pertama yang kita lakukan untuk menguji secara sel. Tahun 2010. Secara sel ya, pengujian Ya, sel. secara sel. Ini benar nggak bahwa medan listrik bisa menghambat sel kanker? 3 bulan setelah minta bantuan untuk peneliti di biologi molekuler dan pinjam lab di UGM untuk uji sel, keluar hasilnya kurang lebih 30%. 30%? Dalam waktu 72 jam. Wah, keluarnya. Itu yang kita cukup, ini kayaknya dalam waktu sekian jam kan? Ya, itu kayaknya, dan karena ini menggunakan elektrostatis dan itu tidak no harm kan, tidak berefek
eh, dengan efek samping yang relatif nggak ada efek samping, berarti alat ini bisa dipakai terus-terusan kan? Iya. Itu sangat penting. Jadi seberapapun itu efektivitasnya menghambat sel kanker, kalau alat itu bisa dipakai terus-terusan dan tidak ada efek samping, saya kira itu yang nilai yang paling positifnya. Karena kanker itu yang paling ditakuti dia berkembang terus-terusan kan? Iya, berkembang terus. Dan ya. itu terapi harus bagaimana yang bisa dipakai terus-terusan, itu yang sangat penting. Nah, ketika hasil itu muncul, maka kebetulan kita berusaha untuk mengembangkan secepat mungkin gimana bisa membuat alat untuk bisa dipakai hampir 24 jam sehari. Labnya di UGM waktu itu. Untuk uji selnya. Uji selnya. Uji sel Pengembangan alat di mana? di Tangerang. Di Tangerang ya. Ya. Di apa Sitep Lab ya. Ya, tapi itu sebenarnya ruko. Oh, ruko 2 lantai, saya nyewa di situ. Tadinya untuk pengembangan sistem imaging ya, termasuk untuk mengembangkan software, sensor, dan data akuisisi yang dikirim ke Amerika untuk ngebantu riset di Ohio State sama di Departemen Energi Amerika. Jadi yang Pak Dari situ. Pak Dr. Wasil jelaskan ini bagaimana memulai sesuatu dengan ada kejadian memang kan Ya. saudara kandung sendiri. Ya Itu krisis kan, lah itu kan dibilang. inspirasi ya. Ditunjang oleh kemampuan yang luar biasa. Kalau saya melihat ini kira-kira ini kan temuan belum ada di dunia menurut saya sih. Saya nggak pernah dengar juga seperti itu. Belum pernah ada. Belum termasuk pernah ada. termasuk yang kita kerjakan untuk ECVT. ECVT juga. Ya, itu belum pernah. Itu kan 4 dimensi itu ya. kan. Paling ada 2 dimensi mungkin. Saya bilang bertemu dengan Profesor Elesman, itu adalah profesor yang mengundang saya ke Ohio State. Dia dinobatkan sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh selama 100 tahun di teknik kimia. Itu salah satu orang yang berpengaruh. Dia mengundang saya untuk mengembangkan itu untuk di oil refinery. Oil refinery. Saya bilang ini belum pernah ada sebelumnya dan saya nggak yakin saya bisa. Tapi saya akan mencoba. Kalau misalkan 3 tahun saya nggak bisa, kemungkinan itu emang nggak bisa. Saya bilang gitu. Luar biasa sekali. Nah, tapi itu tantangan luar biasa pertama. Kalau jadi itu luar biasa untuk di teknik pengeboran minyak segala macam kan. Itu makanya dia kenapa kemudian dinobatkan sebagai orang yang paling berpengaruh di teknik kimia selama 100 tahun. Jadi abad 20 tahun 2008. Itu judul pidatonya dia ECVT. ECVT. Dan saya yang menyiapkan materinya di Philadelphia tahun 2008. Jadi kalau kita simpulkan bahwa apa yang dibuat Pak Dr. Wasito ini sudah bukan lagi tahap riset kan, tapi sudah implementasi ya. Kalau kita lihat misalnya RDO ya, Research, Development, Engineering, Operasional. Kira-kira di level mana ini kalau TRL-nya gitu, teknologi readiness level gitu ya? Nah, NASA membuat itu. Jadi teknologi readiness level. Tapi dia masih memakai sampai sekarang itu untuk pengembangan, tetap itu untuk pengembangan riset itu nggak pernah berhenti. Oh, terus gitu ya? Dia pakai sampai batas tertentu. Kemudian sampai untuk tahap selanjutnya riset itu akan dikembangkan terus. Sampai yang terakhir untuk dipasang di dalam mesin jet propellan, itu roket untuk pendorong pesawat ulang-alik gitu ya. Nah, itu dipasang di dalamnya. Nah, itu emang nggak ada cara lain untuk melakukan itu. Nah, artinya riset terapan ya sudah. Ya, riset terapan itu dari terus. Perjalanan kan NASA paling panjang memakai teknologi itu dari tahun 2006 ya. Jadi sebelum orang lain mengakui teknologi itu, jadi NASA duluan yang memakai. Itu dia institusi di luar konsorsium yang pertama pakai teknologi itu, dan sampai sekarang masih pakai. Jadi 2006 sampai mungkin dari 2005 ya, karena kita publikasi pertama tahun 2004. 2004 ya publikasi pertama itu. 2000 setelah dipatenkan kita mulai publikasi.
Nah itu kayaknya mulai pakai 2005 dan ya 2005 sampai sekarang hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, iya betul ya. Nah jadi Itu ya. jadi yang disebut teknologi readiness saya kira itu terus berkembang ya. Terus berkembang termasuk Answer. Answer seberapa itu dibilang ready. Dibilang ready. Kalau kakak saya waktu memutuskan untuk pakai alat itu. saya bilang ketika selesai uji sel itu secara proof of concept itu saya kira oke, bahwa itu bisa menghambat sel. Nah itu bagi kita itu oke. Yang kedua bahwa alat itu aman lah secara teoritis juga kan, kita nggak pernah melakukan pengamatan lebih dari nggak lama kan. Iya, betul. Misalkan mungkin aman itu berapa, 2 tahun 3 tahun sampai sekarang kan udah 15 tahun ya kan. Waktu itu nggak tahu. Saya bilang ke kakak saya begini, ini alat pertama belum pernah diujikan ke siapa-siapa, termasuk tikus, tapi udah diujikan ke sel. Dan hasilnya oke. Nah sekarang terserah, ini mau pakai alat yang pertama ini, yang belum pernah diujikan ke manusia, belum pernah juga ke tikus, tapi uji sel sudah. Atau kalau nggak mau pakai, ya udah tunggu 2 tahun. Oh gitu. Nah, ready-nya di mana? Ready-nya di mana? Saya kira ready itu setiap tahapan akan ada ready-nya betul. kan. Betul. Kan gitu, Sekarang ya. kalau misalkan oke, ini belum pernah diuji atau lulus uji evidence base. Evidence base itu juga ya itu kan salah satu istilah technological readiness kan, level evidence base. Itu juga harus berkembang. Iya, iya. Ketika saat kakak saya seperti itu, di mana evidence-nya? Pertama, evidence itu ada secara rangkaian ilmu, itu tidak ada kontradiksi. Iya. Kemudian misalkan, oke, menghambat sel, itu sudah ada bukti empirisnya. Tapi belum pernah diujikan ke tikus atau ke manusia. Mungkin ada namanya uncertainty. Istilahnya apa itu? Uji klinis ya? Uji klinis. Itu yang belum. Itu belum, saat itu sama sekali belum. Nah sekarang kamu mau nunggu ini alat sampai uji klinis mungkin nggak akan selesai dalam waktu 5 tahun, atau kemungkinan masyarakat kedokteran nggak akan menerimanya dalam 5 tahun 10 tahun. Sekarang kamu boleh milih mau tunggu pakai ini yang belum namanya evidence base, atau kamu nunggu 2 tahun, terserah. Iya. Jadi apa yang dijelaskan Pak Iya, Warsito ini betul. seperti itu memang tantangannya berat sekali ya. Iya, dia nggak terlalu mikir, Iya. nggak terlalu mikir macam-macam. Apakah clinical trial, evidence base segala macam. Oke, saya pakai. Saya mau sembuh. Iya, saya Kan gitu sembuh. kan, Itu seperti bagian itu. dari upaya. Iya. Nah, ya dia alhamdulillah sampai sekarang sih sehat dan terlepas dari kanker lebih dari hampir 15 tahun lah. Nah, ya mungkin ada kebetulan, sisi kebetulan itu uncertainty kan. Kita akan selalu menghadapi namanya itu uncertainty di Ya. dalam. Pasti itu. Iya, itu nggak ada yang namanya 100%. Dan ini harus dicatat juga dengan adanya keberhasilan ini pasti kan orang lain dari mulut ke mulut kan tahu. Ya, Sehingga itu ya. orang lain akan berbondong-bondong untuk mendatangi Pak Warsito ini ceritanya Itu nih. yang terjadi tahun 2012 awal. Iya. Karena awalnya ada seorang anak kena kanker otak. Dia ya kemudian dengar artikel di koran, kemudian datang minta dibuatkan alat. Anak itu sudah totally paralyzed. Pokoknya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Ya nggak bisa Sudah. ngapain karena kanker di otak kecilnya. Itu tipe yang keganasannya tinggi juga, Iya. astrocytoma. Nah, ya kebetulan seperti itu, dan orang tuanya sudah mencari segala macam, sudah operasi juga, mencoba semuanya. Dia bilang kita sudah mencoba semuanya, dan ini kondisi terakhir udah nggak bisa gerak tangan kakinya, Iya, sudah nggak bisa pokoknya bangun. Ya pasrah lah ya sebenarnya. Ini, Dia ingin ya cari. saya bilang, Bapak udah mencoba semuanya
dan saya belum pernah tahu Tangani seperti ini itu. menangani seperti ini. Kenapa yang lain-lain aja nggak bisa, Bapak percaya saya bisa? Ya, ya. Nah, itu kan bagian nih yang uncertainty dan orang ingin mencoba sesuatu yang belum pasti. Tapi dia keberanian untuk mencoba itu Ada keyakinan dengan juga. resiko kan, resiko yang ketidaktahuan atau ketidakpastian itu. Dan ternyata yang seperti itu banyak sekali. Terutama yang datang itu sudah 90% sudah mencoba semua. Oh, rata-rata begitu ya. Ya, 90% sudah mencoba semuanya. Bahkan mungkin sudah keluar negeri juga barangkali. Sekarang sih udah. Sudah keluar negeri terus dia nggak ini Ya, pulang ya. mencoba semua kan? Banyak. Sudah, dan tinggal rata-rata sudah mencoba semuanya atau sedang dalam mencoba sambil treatment konvensional. Itu 97%. Hanya 3% yang belum pernah coba dan dia hanya ingin mencoba itu saja, nggak mau mencoba yang lain. Hanya 3%. 3%. Ya. Jadi mereka sudah mencoba semuanya, itu the last option bisa dibilang begitu. Jadi itu namanya uncertainty itu selalu ada dan mereka ingin itu mencoba bagian dari ikhtiar. Nah, oke, itu kan sudah 2012 sudah 12 tahun lebih kan. Dan 12 sekarang tahun. apa yang 12 tahun itu bisa kita ketahui? Nah, sekarang setiap kali kita mencoba sesuatu, kita hanya melangkah di dalam sainsnya. Kita melangkah itu hanya satu step. Jadi namanya one step forward itu di dalam matematik itu ada yang namanya regresi ya. Regresi, ya. Satu dalam finite elements method itu kan satu elemen ke depan. Kita nggak bisa 10 elemen ke depan kan? Kita hanya bisa menghitung satu elemen ke depan. Ya, ya. Nah, itu yang selalu kita lakukan. Oke, seberapa kita bisa mencoba nih hanya satu step, kita nggak bisa langsung 10 step. Ketika melangkah satu step, kita akan melihat kembali itu dalam komputasi kan seperti itu kan. Kita melihat kembali parameter apa yang dievaluasi. Ketika nah itu yang menjadikan tolok ukur step kita perlu dirubah atau tetap. Ya. Nah, itu satu step itu selalu dihitung. Oke, kayaknya ini perlu gradiennya dikurangi atau ditambah. Itu dalam prinsip paling basic namanya teknik komputasi. Dan itu yang kita lakukan untuk bisa menghadapi yang disebut uncertainty itu. Ketika kita nggak tahu nih, kan nggak tahu apa yang terjadi ke depan, kan nggak ada yang evidence itu ke depan. Nah, itu yang kemudian kita lakukan sampai sekarang itu 10 tahun. 10 Lebih. tahun ya. Nah, 10 tahun lebih. Dan kakak saya masih hidup, Alhamdulillah. sehat, lepas dari kanker. Dari stadium akhir. Dan tipe kanker yang paling ganas. Yang dibilang kemungkinan nggak bisa bertahan 2 tahun. Ya, ini kita kembali lagi Pak, yang kondisi saat ini kan seperti itu ya. Ya. Pak Warsito sudah melakukan banyak terobosan, SCVT, kemudian SCCT juga sama. Ini kan temuan anak bangsa ya, yang dilakukan oleh Pak Warsito dan tim. Mungkin kira-kira untuk di tanah air kita ini, apa sih problemnya? Pengaplikasian ini kan untuk menyelamatkan orang ya. Kira-kira kendalanya apa sebenarnya yang paling berat gitu buat Pak Warsito sendiri? Ini kan kita sudah bikin temuan, kita sudah apa? Ada tahapan yang belum dilalui, mungkin ya kita menunggu sempurna itu kan orang keburu mati. Ya. Sama dengan juga orang misalnya nunggu nggak bisa memprediksi gempa bumi. Akhirnya kita tunggu orang meninggal kan? Ya. Kan seperti itu. Kan nggak mungkin bisa membuktikan Ya. untuk evidence base. Nah, seperti saya maksud Ya, itu. berarti itu ketika nggak ada totally data yang data itu scarce, ya, artinya nggak data itu terbatas, itu kita harus mengambil keputusan kan? Iya.
dengan available data kan. Nah itu yang harus. Nah, makanya problem yang Bapak Problem rasakan di itu apa Indonesia. kira-kira? Oke. Apakah produk yang dibuat ini ada yang menghambat atau malah negara luar yang mengintai gitu kan? Mau gitu. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan juga itu. Saya mengistilahkan seperti ini. Bapak pernah melihat di jalan tol di Indonesia yang baru jadi tanpa ada blok dari blok untuk memindahkan jalur atau menghalangi supaya itu nggak lewat, seperti blok, kon, segala macam. Oh, iya, itu ada. hampir selalu ada kan Di jalan tol ya? Ya. Contoh misalnya gitu ya. di jalan tol itu gambar, dan atau bangunan baru yang jalan sesuai dengan desain awal di Indonesia hampir nggak ada. Kalau misalkan ke terminal Ultimate, terminal 3 Soekarno Hatta aja, itu dipakai udah berapa tahun, tetapi itu belum dipakai sempurna sesuai dengan desain awal. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi rule itu, sistem yang ada itu belum ada yang sistem yang sempurna. Itu di tanah air. Iya. Tapi di luar bagaimana melihat temuan ini? Di luar yang Kan di luar juga banyak. paling terbaru nih terkait dengan alat itu adalah pemerintah Malaysia mengizinkan alat itu dipakai bebas. Nah, itu kan berarti kebijakannya Ya, kan. itu ada dasarnya. Ada dasarnya dari mana? Kalau misalkan mengikuti hasil review tahun 2015 itu ada masuk kelas 3. Alat kelas 3 itu harus selesai uji klinis sampai itu bisa dipakai bebas. Uji klinis itu ada uji klinis fase 1, fase 2. Kalau alat kesehatan seharusnya fase 2 dan itu sudah. Nah, di Malaysia, pemerintah Malaysia tidak melihat seperti itu. Itu adalah termasuk alat even bukan kelas 1. Masuknya PKRT. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Oh iya, betul. Ya, artinya bisa Bekal dipakai. kita. Ya, Di mana itu saja bisa dipakai, kapan iya, saja, kan? itu bisa dipakai bebas. Apa alasannya? Pertama, spesifikasi alatnya. Itu powernya adalah 20 watts. 20 watt. Ya, lampu ini kalau yang terbaru LED bisa 5 watts dengan seterang ini kan. Lampu yang lama kan bisa sampai 40 60 watts. 60 watt, Dan itu iya. udah kita pakai berapa dekade. Berapa dekade. Kita pakai 40 60 watts lampu. Nah, itu alat 20 watts. 20 watts itu termasuk adalah emisi di bawah standar yang aman. Dan kita punya sertifikasi dari CE untuk keamanan. Jadi kenapa problemnya apa? Orang alat-alat semua kita pakai lebih dari itu alasannya. Jadi harusnya tidak ada problem ya. Harusnya tidak. Kalau ada kita problem. melihat Malaysia seperti itu kan. Ya, itu yang terbaru. yang terbaru seperti itu ya. Ya. Pemerintah Malaysia saya kira akan resminya akan mengeluarkan bulan depan. Oh, bulan depan Ya, mereka sudah menginformasikan bulan kemarin. Malaysia. Berarti pemerintah kita sendiri belum ya, masih perlu. Nah, karena itu desain aturannya belum semapan. Belum semapan di sana ya. Ya. Sebenarnya ya tahun 2012 ketika banyak orang, Kemenkes mengeluarkan ethical approval. Ethical approval. Ethical approval itu adalah ethical clearance untuk bahwa alat itu bisa dipakai untuk pasien tetapi harus diamati. Diamati terus dan kita mengamati terus. Dipantau dan dievaluasi. Ya, monitoring. Nah, evaluasi. itu sebenarnya langkah yang benar karena kita tadi ya menghitung satu step, one step forward. Iya. Itu kan dengan uncertainty yang kita tidak tahu. Jadi satu step diukur. Perlu kita buat revisi nggak step itu? Kemudian kasih feedback kan? Iya. Nah, itu yang harus dilakukan terus sampai menerus. mencapai kestabilan sistem. Betul. Kan? Dengan adanya feedback iya, itu kan. itu yang harus terjadi.
Nah, sebenarnya kalau proses itu dilakukan terus dan secara konsisten, sistemnya mapan itu akan dilakukan secara konsisten 10 tahun itu cukup. Cukup untuk membuat Ya, kita melakukan terus sih karena itu bagian dari learning proses kita, bagian dari tanggung jawab juga kita karena pasien itu pakai, kita harus monitor terus kan. Dan 10 tahun saya kira udah cukup. sudah cukup 10 tahun. Termasuk orang yang pertama pakai itu kakak saya, itu tetap kita monitor terus. Dan apa yang bisa dilakukan? Yang bisa disimpulkan 10 tahun. 10 tahun itu cukup data itu yang mencapai lebih dari 10 tahun itu sudah ratusan. Mungkin tahun ini atau tahun depan mencapai lebih dari 1000-an. 1000-an? 1000-an orang yang lebih dari 10 tahun. Itu hampir nggak mungkin. Kalau 1000 itu apa menggunakan itu kan berarti? Ya, yang menggunakan itu sekitar sudah lebih dari 10 tahun. Tahun ini atau tahun depan itu kemungkinan sudah mencapai 1000. Itu kan luar biasa, knowledge yang luar biasa. Dan apa yang bisa disimpulkan? Apa yang disimpulkan? Kalau cancer secara standar medicine yang ada untuk mencapai 10 tahun apabila itu cancer yang ganas ya, hampir tidak mungkin. Stadium akhir 3 dan 4. Hampir tidak mungkin. Untuk cancer otak yang paling ganas, namanya GBM, itu data empiris. Mereka 50% itu meninggal di bawah 1 tahun. 50%. 95% nggak bisa nggak bisa bertahan 5 tahun. 10 tahun. Nah, dari angka yang kita telusur selama 10 tahun lebih, berapa angka kita? Untuk data 2012 sampai sebelum 2020 itu di angka 30-40%. 30-40%. Ya. Itu 6-7 kali dari yang ada, standar yang ada. Nah, setelah 2020 kita menghitung lebih detail bagaimana mengimprovisasi di device, di alatnya, di program semuanya. Itu bisa naik 2 kali lipat. Jadi apa yang kita simpulkan dari 10 tahun? Seseorang bisa survive dan kembali normal meskipun dengan kanker. Ini luar biasa sekali nih karena ya contoh kakak saya ada evidence kita lihat kan, dipantau terus gitu kan berapa tahun. Gitu. Nah kalau begitu berarti yang dibayangkan oleh Pak Dr. Warsito apa sih sebenarnya yang diharapkan, kondisi yang diharapkan dengan adanya perkembangan yang pesat ini kan setelah 10 tahun, yang diharapkan ini seperti apa sih untuk supaya temuan ini bisa diaplikasikan, dipakai sehingga orang bisa selamat gitu loh. Ya, apa yang diharapkan kira-kira dari harapan saya ya kalau itu bisa dipakai luas itu luar biasa ya. Iya. Kalau luar biasa ya, harapan saya nggak banyak sih. Yang kalau misalkan kakak saya bisa terlepas dari kanker dan sekarang hampir 15 tahun dan kondisi dia normal dari stadium 4 dan tipe kanker yang paling ganas. Anak kecil juga ada itu kan? Ya, anak kecil juga banyak, dan itu yang seperti itu ya belum mencapai 15 tahun seperti kakak saya. Tapi di atas 10 tahun aja sudah ratusan. Itu seharusnya setiap orang yang terkena kanker bolehlah mengakses. Kayak Malaysia melepaskan, ya itu alat boleh dipakai bebas. Malaysia ya, dengan berani kebijakannya seperti itu. Saya kira kita perlu bijak bagaimana memberikan jalan bahwa orang bisa mengakses. Iya, berarti saya sepakat ya kondisi yang diharapkan seperti itu. Tapi kan kondisi yang diharapkan itu bisa berhasil kalau ada dukungan kebijakan kan. Dukungan kebijakan dari ya pemerintah misalnya atau pimpinan tertinggi negara. Nah saya pikir melalui Kementerian Kesehatan itu ya yang tapi jangan, kalau perlu dipercepat gitu loh, di speed up supaya
ini tuh bisa diimplementasikan, dimanfaatkan orang karena sudah ada bukti evidence kan, yang sudah dipakai dari kakak kandung sendiri kan, ada yang lain. Seharusnya nggak lama-lama kalau hanya uji klinis. Mudah-mudahan. Jangan sampai hal-hal yang urgent itu dilambatkan gitu Pak. Kalau Malaysia itu kan lain ya kita lihat ya. Tidak berarti saya bilang kita buruk, tapi mungkin cara pandang yang beda gitu ya. Mungkin ada yang bisa dibuat tutorial seperti di Malaysia itu ada undang-undang kesehatan komplementer. Itu. Karena di sana sudah established cukup lama, jadi sesuatu yang itu aman dari segi keamanan kita sudah mendapatkan sertifikat CE dari CE ya. Itu harus dibuat mudah seperti misalkan jamu. Jamu di Indonesia sudah mulai mudah diterima kan, meskipun hambatannya cukup besar. Nah, cuman sistem kesehatan komplementer di Indonesia masih belum established. Undang-undang kesehatan yang baru itu memberi peluang untuk itu. Ada undang-undang yang baru ya. Tapi masih belum sampai bisa diimplementasi sampai di bawah. Kalau seperti di Malaysia saya kira itu. Saya pikir ini adalah karya anak bangsa ya. Dan kan pemerintah juga selalu mendengungkan bahwa TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kalau perlu kita buat sendiri, kenapa harus impor gitu kan? Nah, harusnya begini-begini nih didukung gitu kan, seperti itu. Karena ini kan karya anak bangsa gitu ya. 100% kita bisa buat. Iya. Ya, cuman mungkin ada pertimbangan bisa lebih ekonomis, mungkin ada sebagian beli. Yang paling susah itu kan chipset. Ya, tapi chipset di Indonesia ada perusahaan anak bangsa yang bisa bikin. Artinya industri juga terbangun kan? Ya, betul. Industri kita bangun untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh itu tadi pengembangan teknologi ini. Jadi seperti itu. Satu-satunya yang masih impor dan itu bukan Indonesia nggak bisa, itu seperti chipset itu ya. Tapi chipset juga Indonesia bisa bikin. Itu kan perusahaan teman saya, adik kelas saya itu dia membuat perusahaan untuk mendesain chipset. Jadi ini bisa berkolaborasi ya, bersinergi antara industri dengan researcher dan sebagainya gitu ya. Salah satu pertimbangannya TKDN saya kira. Iya, karena memang Bapak Presiden juga kan selalu mengeluh ya. Tingkat TKDN kita rendah sekali gitu. Artinya apa yang dilakukan ini kan ini betul-betul menaikkan gitu ya. Karya anak bangsa, kita bisa mandiri. Dan bagaimana dengan SDM kita, Pak? SDM kita kira-kira mulai SDM itu yang terkait bidang ini, kemudian kampus-kampus sekarang itu apakah memang sudah mumpuni untuk bisa memperkuat ini gitu teknologi ini? Saya membangun riset di Indonesia mulai tahun 2003-2004. Itu dengan tenaga mahasiswa dari universitas. Jadi mereka biasanya datang ke kita untuk tugas akhir. Jadi kita kasih nih tema apa yang kita kita bisa kemudian membimbing mereka, kasih tema, membimbing mereka, terus bagaimana sampai selesai dan mereka bisa lulus. Nah, kita dapat knowledge-nya, dapat data dan knowledge-nya dengan biaya yang relatif jauh lebih murah. Dan kalau saya pengalaman 12 tahun di Jepang, hampir 10 tahun di Amerika. Apakah itu bisa dikerjakan di Indonesia dengan ya kan, kalau itu bisa berarti level secara intelektual cukup kan, mumpuni kan. Secara infrastruktur itu di Indonesia bisa, itu berarti cukup juga kan. Nah, sekarang apakah itu mungkin bisa dengan seperti itu dengan waktu yang relatif sangat singkat kan, dengan infrastruktur yang bisa dibilang seadanya kan, dibanding di Jepang, di Amerika contohnya, kemungkinan di Jepang dan di Amerika malah sulit ya melakukan hal yang sama yang kita lakukan di Indonesia. Karena apa? Pertama, biayanya itu sangat besar. Kalau kita meng-hire mahasiswa atau peneliti untuk melakukan itu biayanya sangat besar. Kalau di Indonesia karena mereka harus dituntut dengan lulus juga. Tugas akhir kan? Ya, kita biaya ngeluarin untuk makan siang doang. Iya betul. Nah, itu
itu bisa. Jadi kalau sistem secara SDM saya kira cukup. Karena yang sekarang terjadi terutama tenaga medis itu adalah tenaga fisika medis ya. Yang utama itu karena teknologi alat kesehatan dan mereka memberikan training saat ini ke dokter hampir di seluruh dunia. Oh gitu ya. Ya, jadi tenaga fisika medis lulusan dalam negeri. Jadi berarti secara kapasitas dan kemampuan cukup lah. Nah, kebetulan nanti malam saya habis ini ada training dokter dari Ya, dokter langsung. Ya, dari Amerika Latin juga. Nah, itu tenaga yang utama yang melakukan itu adalah fisika medis, itu lulusan dalam negeri. Jadi di labnya Pak Dr. Warsito ini ada Ya, tim di situ, ya, tim-tim yang milenial lah istilahnya mungkin. ya, terutama yang melakukan treatment itu ke pasien itu adalah tenaga fisika medis, mereka adalah tenaga kesehatan yang terregister. Kemudian untuk melakukan pengembangan itu dari bidang teknik elektro, kemudian komputasi, kemudian desain, itu cukup banyak, instrumentasi itu cukup banyak. Kalau pengembangan kedepannya SCVT itu yang volume tomografi itu kan 4 dimensi sekarang. Ya. Kira-kira Pak Warsito inginkan sampai berapa dimensi nanti ini? ada Cita-citanya dimensi gitu. kita ingin masuk yang namanya ini dimensi yang bisa dibilang dimensi tak terbatas itu kalau kita masuk ke machine learning. Oh, machine learning berarti diimplementasikan ke machine learning dan deep learning bisa seperti itu ya. Deep learning itu akan masuk ke frekuensi. Oh, frekuensi. Wah, ini canggih lagi frekuensi berarti. spektrum. Jadi yang kita sedang kembangkan itu namanya ECVT spektroskopi. Spektroskopi, ya. Ya, jadi semacam 4 dimensi digabung dengan Frekuensi. Iya. Frekuensi itu apa? Seperti NMR itu kan itu frekuensi ya. NMR itu yang kemudian dipakai di basis di PCR untuk mendeteksi COVID. Itu kan sebenarnya itu NMR prinsipnya. Nah, itu frekuensi scan. Ya, jadi frekuensi scan dan kemudian 4 dimensi scan itu kalau digabung kita bisa mencapai dimensi yang tak terbatas. Ya mungkin dimensi itu untuk yang main dimensi itu terbatas ya. Tetapi kita bisa mengambil misalkan frekuensi yang dominan. Frekuensi yang dominan biasanya untuk setiap tergantung ini kita mau melihat apa, tingkat tisu, tingkat jaringan, tingkat aktivitas listrik, atau kita masuk ke lebih dalam misalkan tingkat protein, atau masuk lebih dalam lagi tingkat atomik, itu bisa berdasarkan frekuensi. Nah itu berarti dimensinya lebih tinggi lagi kan ya. Nah itu bisa dengan signal analisis yang lebih tinggi. Salah satunya adalah chaos analisis, model PCA, principal component analysis, dan digabungkan dengan deep learning atau AI. Ya. Saya pikir itu pengembangan saat ini atau ini sedang kita lakukan dan saya kira mungkin bisa ditunjukkan hasilnya dalam beberapa tahun ke depan. Ya, saya pikir ini luar biasa sekali ya. Kalau kita mau bahas ini, wah bisa 1 semester ini. Dan ini luar biasa sekali dan saya apresiasi sekali temuan Pak Dr. Warsito ini. Ya itu tadi, bukan hanya menemukan seperti apa, hanya sekedar menemukan, tapi memang untuk keselamatan manusia gitu ya. Jadi memang ini pahalanya luar biasa gitu. Amin. Seperti itu. Jadi saya berharap yang hal seperti ini jangan sampai terlalu lama dihambat misalnya, atau ada aturan-aturan terlalu ini. Kalau perlu segera dibuat aturannya gitu ya, dibantu supaya di dalam negeri ini kita mandiri gitu kan. Seperti negara lain seperti itu. Saya pikir mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Warsito untuk generasi muda mungkin ya, bagaimana kedepannya dengan perkembangan iptek ya. Saya pernah bermimpi untuk menjadi peneliti. Itu dari sejak kecil. Ya sosok Pak Habibie saya kira itu idola dari masa kecil kita kan. Betul. Waktu saya masih SD, beliau sudah jadi menteri. Itu imajinasi itu nggak pernah hilang.
Imajinasi itu nggak pernah. Dan saya kira untuk anak muda itu sangat penting untuk bisa mempunyai imajinasi itu. Dan yang lebih dari itu adalah bagaimana dari imajinasi itu kita berjuang untuk mencapai cita-cita dan keinginan itu dan tanpa lelah, nggak mudah mundur. Pantang semangat Ya, kuat gitu dan ya. salah satu cara saya supaya saya tidak pernah mundur, saya kira itu nggak mudah ya. Perjalanan itu nggak mudah. Saya meneliti tentang tomografi dari pertama kali tahun 90. Oh, sudah lama memang Ya, kan. 90 berarti 20, Semangatnya itu loh, 34 tahun di kan. maintain terus kan. Dan itu melakukan itu terus. Dan bagaimana 34 tahun melakukan hal yang sama terus-menerus. Itu suatu hal yang luar biasa sulitnya. Dan itu menghadapi kondisi putus asa dan kesepian, keterasingan, apalagi kalau ditambah dengan penentangan dari luar biasa, itu betul-betul itu nggak mudah. Nah, pertama apa yang membuat saya tetap bertahan? Yaitu adalah ketika melihat bahwa orang itu merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Ya. Itu terus terang yang membuat kita itu nggak bisa berhenti. Itu yang ketika kita melihat mereka bisa tersenyum kembali dari keputusasaan, itu nggak ada priceless. Itu benar-benar nggak ada. Itu yang membuat kenapa itu terus. Dan supaya saya bisa terus, itu saya tulis di dinding. Waktu saya di Amerika, semboyan. Semboyannya apa dibilang? Saya tulis dalam bahasa Yunani, bunyinya nil actum credens cumquid superesat agendum. Artinya apa? Nil actum credens, nggak ada kredit. Cumquid superesat agendum, selama masih ada yang bisa dilakukan. Jadi kalau masih ada yang bisa dilakukan, upaya itu belum berakhir. Itu yang membuat berarti saya terus memperbaiki terus, dan melihat tadi ada orang yang bisa menemukan harapannya kembali dan tersenyum dari keputusasaan, itu luar biasa. Saya kira setiap anak Indonesia harus punya semangat itu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pemirsa ya, bagaimana semangat Pak Dr. Warsito ini ya. Oke lah kalau begitu, sebelum kita tutup, saya tidak bisa menyimpulkan, nanti tinggal pemirsa yang melihat menonton langsung ya apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Warsito ini. Tapi podcast Bicara Iptek yang kita buat ini untuk memajukan ya, mengangkat kembali para pemain iptek yang mungkin masih agak lesu ya. Dan kiblatnya kita salah satunya adalah Profesor Habibie almarhum ya. Saya juga termasuk idolanya Pak Habibie. Saya mengidolakan Pak Habibie, maka saya masuk di BPT dulu kan, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dr. Warsito bisa memberikan manfaat ya, terutama untuk keselamatan manusia ya. Amin. Dengan produknya itu, dan mudah-mudahan bisa terus berkarya gitu Pak ya. Bisa berkarya terus, dan saya pikir mudah-mudahan pengambil kebijakan bisa membantu Pak Warsito untuk mempercepat gitu ya apa yang diperlukan, memang seperti itu, karena memang harus ada aturan ya seperti itu. Dan kita tetap semangat Pak ya. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Amin.